Halo, selamat malam. Kok malam tadi jam berapa sih? Jam 6, oke. Tadi aku ngeliat jam 6, misalkan backsound atau suara belakangku itu berisik, mohon maaf soalnya ini jam-jam dimana orang dari kota pulang ke desa atau ke rumahnya, dan rumahku kan agak di pojok-pojok kota, jadi yang pada pulang dari kota itu rata-rata pada balik jam segini yang kerjanya di kota, jadi ya agak berisik suara motor, apalagi rumahku tepi jalan, ya dimaklumi ya. Nah, sesuai tema, tapi sebelum video mulai jangan lupa di subscribe dulu ya, channelku ora mati ya, istilahnya kan sayang gitu kan. Sayang saya, oke. Nah, dan oh iya, jangan lupa kalau misalkan nonton video jangan di skip bro, soalnya kali ini aku tak kasih password ya. Jadi file yang akan kukirim, yang akan tak upload ini tak pack dan tak bikin password, tak ada passwordnya. Nah, passwordnya nanti random di video awal sampai akhir. Kenapa biar kayak gitu? Soalnya gini, akunku YouTube ini itu agak aneh. Jadi videoku itu udah 3 hari ya, watch time-nya itu hampir naik ribuan, tapi kok watch time sih, penayangannya itu naik ribuan tapi watch time-nya itu stuck. Aku email ke YouTube juga belum ada konfirmasi balasan, dan aku takutnya misalkan kayak akunku sebelumnya pernah juga watch time-ku naik tinggi dan tiba-tiba watch time sih, view-ku naik tinggi tapi watch time-nya itu stuck. Terus akhirnya tiba-tiba ada rollback dan hilang. Jadi aku udah udah menghubungi YouTube, dan kali ini aku mau coba bikin video yang emang aku nyari watch time-nya. Kalau misalkan tetap aja watch time-nya itu tetap nggak naik, stuck, nah berarti ada trouble, antara trouble dari pusat apa ada sesuatu. Nah, jadi maaf kalau misalkan kali ini ada tak kasih password random, jadi kalian mau nggak mau harus melihat video ini sampai selesai biar nggak kehilangan passwordnya. Jadi segmen kali ini yaitu soal Gcam di Realme 3. Jadi aku juga agak sedikit kaget ya. Jadi jangan tanya Asusku kemana, Asusku dua-duanya udah kejual. Jadi aku sekarang move ke Realme 3. Kenapa ada dua? Satunya tempatnya bapakku dan satunya tak pakai. Kok nggak nunggu Redmi 7 aja mas? Redmi Note 7 agak kurang worth it sih menurutku ya. Aku sendiri udah pernah pinjam tempatnya temanku dan aku nggak nyaman. Soalnya misalkan kalian beli HP kalau nggak nyaman buat apa gitu kan. Udah lagi harganya juga PHP ya. Jadi mereka bilang rilis di Indonesia itu harganya 1999 sekian gitu kan. Tapi kenyataannya waktu flash sale emang segitu, tapi offline store-nya mereka dijual sekitar 2250. Di Jogja udah banyak, jadi aku orang Jogja kan. Di Jogja udah banyak yang jual sekitar 2250. Sedangkan si Realme 3 ini aku sedikit apresiasi, soalnya dari pihak Realme flash sale dia ngejual sekitar 1725, dan offline-nya aku dapat sekitar aku dapat juga dari flash sale, sebenarnya dua ini dari flash sale. Nah, offline-nya itu masih stay di angka 1999, jadi nggak ada yang namanya kenaikan harga atau ngebuat user itu males belinya. Dan ada satu hal lagi yang bikin aku move dari Asus. Aku sebenarnya kemarin 2 hari ini HP ini baru 2 hari umurnya tak pegang. Nah, kenapa aku memutusin untuk ngejual si Asusnya buat ambil Realme ini? Bukan karena semata-mata karena speknya lebih bagus. Sorry, ada gangguan bocah, nggak tahu anaknya siapa. Nah, aku jual Asus karena pada saat itu aku lihat kalau after sale price-nya si Asus itu benar-benar hancur. Apalagi di Zenfone Max Pro M1. Sebelum Zenfone Max M2 itu juga nggak laku dijual, jadi mending tak jual semuanya. Tak jual, untung masih laku tinggi, jadi lumayan tinggi masih lakunya. Nah, setelah laku, Asus announcement kalau mereka beneran nurunin harga baru si Max Pro M1 itu ke angka yang nggak masuk akal, jadi cuma 1599. Bahkan ada yang jual itu 1565 itu udah dapat baru. Nah, kalau misalkan aku stay di HP itu sampai sebulan ke depan, nggak akan menutup kemungkinan kalau misalkan harga secondnya itu cuma 1 juta. Dan misalkan aku mau upgrade ke Zenfone Max Pro M2 atau
misalkan nunggu apa ya istilahnya nunggu Max Pro M3, nggak menutup kemungkinan juga Asus Max Pro M2 atau M3 jadi korbannya Asus buat nerobos pasaran HP murah ya, HP budget ya, budget phone ya, dan itu agak merugikan penggunanya. Sebelumnya aku benar-benar cari si Max Pro M1 tuh sampai muter-muter, soalnya kan dulu itu HP goib kan, HP goib, dan benar-benar susah dicari, dapat harga sekitar 2,7 juta, dan itu baru yang harga yang 3,32 giga dengan harga 2,7, atau misalkan dia announcement price itu 2399 apa ya kalau nggak salah ya. Dalam jangka waktu yang 12 bulan ini, 12 bulan, nggak logis kan, misalkan tiba-tiba dia ngeturunin harga sampai 1,6, itu berarti dia sekitar kok 1,6 ya sekitar 1,5an, setahun turun sejuta. Padahal rivalnya di kelasnya saat itu si Redmi Note 5 itu second dan new-nya itu masih masuk akal lah menurut saya untuk harga HP yang udah umurnya setahun. Redmi Note 5 di sini pasaran masih sekitar 18 dan 19, itu udah garansi resmi TAM. Secondnya pun masih dijual sekitar 17, 16, 50 masih laku. Nah kalau misalkan kayak gitu, gimana nasib si Max Pro M2 besok? Kalau misalkan aku mau upgrade pun juga kayaknya jadi males gitu kan. Tiba-tiba aku upgrade, si Max Pro M3 keluar, Max Pro M2 dibuang begitu aja lah. Males gila mau upgrade ke Max Pro M3, nanti gitu lagi tomboknya makin banyak. Jadi untuk sementara mungkin stop dulu aku pakai Asus. Mungkin kalau misalkan kalian masih mau stay di Asus silahkan, nah itu hak kalian, bukan terus saya maksa kalian ganti, enggak kan, cuma opini saya seperti itu. Nah langsung balik ke topik aja ya, topiknya tentang Google Kamera ini. Jadi waktu open box aku tuh lihat ya reviewer dari India. Sebelumnya aku cuma lihat review dari Indonesia aja yang unboxingnya. Jadi kenapa aku juga nggak bikin unboxing kedua HP ini, karena unboxingnya itu udah terlalu banyak. Jadi buat apa misalkan aku bikin unboxing lagi-lagian, kalian juga masih udah bosen lah lihat unboxing. Nah terus aku lihat dari salah satu YouTuber India, itu dia bilang kalau kamera apinya itu hidup dalam arti P60 ini nggak ngelok si kamera api untuk aktif. Tadinya aku pikir hoax masa HP dalam keadaan bootloader, masa kamera apinya hidup. Google gimana? Pasti kan ada sesuatu yang geser pasti. Ternyata enggak. Saat aku tes download kamera api ceker gitu itu. Nah, di Play Store. Nah, terus aku tes. Ternyata benar hidup dan dia support semuanya kecentang. Dan ini adalah salah satu hal yang bikin aku makin seneng ya. Soalnya kan foto ya, namanya orang foto. Walaupun jujur kamera bawaan dari Realme 3 ini udah sangat cukup bagus buat ngambil gambar. Apalagi dia udah ada Netscape, ada Netscape-nya, terus ditambah lagi ada Chroma Boost buat mempercantik detail dari warna gambar yang dihasilkan. Walaupun saat Chroma Boost aktif nanti AI-nya mati. Itu entah kebodohan apa dari softwarenya, tapi atau mungkin misalkan emang nggak bisa dua-duanya jalan, ya saya maklumi 1,9, jangan berharap terlalu lebih. Walaupun ini emang benar-benar nggak logis sih, misalkan dapat kayak gini itu sebenarnya udah terlalu cukup sih. Walaupun kayak gitu, ada satu aspek lagi di HP ini yang buat sayang, tapi ya nggak terlalu ngaruh juga. Kerapatan layar atau resolusinya cuma 720p atau cuma HD+, cuman kalau aku sih nggak ada masalah ya buat kerapatan layar, soalnya aku lihat sendiri pakai mata moto ini, gambarnya masih enak, itu dilihat masih enak, dari kanan kiri pun masih kelihatan, jadi nggak ada masalah soal resolusi layarnya. Nah langsung balik lagi ke kameranya. Nah untuk instalasi Google kameranya itu juga benar-benar nggak repot ya. Jadi istilahnya aku juga sempat kaget kan. Biasanya ya Max Pro M1 yang terbilang simple buat buat install Google kamera pun harus
perlu yang namanya CMD dan perlu dibuka lewat laptop atau PC. Sedangkan ini HP udah kebuka dari bawaan, jadi same like Nokia, jadi sama kayak Nokia. Nokia itu juga dari awal itu mereka sudah buka cam to API-nya, jadi orang mau install Google Kamera di HP itu jadi gampang. Nah, apalagi buat Google Kamera versi 6 dia sudah support. Ini versi 6, walaupun buat Gcam versi 6 beberapa fitur hilang. Jadi fitur portrait ini nggak bisa. Saat kita pakai portrait dia nggak bisa, dia bakal stay di logo portrait kayak gini, nggak bakal buka ke kamera. Terus di mode night modenya nggak bisa. Terus bilik foto itu apa sih, aku belum tahu malah. Bilik fotonya itu juga dia nggak bisa, dia juga sama aja. Cuma kalau foto spear dan lain-lain masih bisa. Untuk slow motion kelihatannya juga nggak bisa. Nah, slow motionnya juga force close. Jadi mau nggak mau, misalkan kalian butuh slow motion dan butuh potret malam, mungkin tak rekomendasiin pakai bawaannya aja. Soalnya di bawaannya pun udah ada yang namanya Netscape-nya. Netscape-nya udah ada, slow motionnya juga ada, panorama udah ada, mode profesionalnya juga udah ada. Terus chroma boost di atas ini juga fungsi dengan baik banget. Ya, walaupun kalau chroma boost aktif seperti tadi tak bilang itu AI-nya hilang, AI-nya mati. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian mau benar-benar motret gambar dengan bagus, kalian kameranya pakai Gcam. Karena jelas Gcam basic kameranya emang benar-benar bagus, apalagi HDR plus-nya hidup nih. Nah, HDR plus dan HDR yang disempurnakannya hidup. Nah, intinya kan Gcam kita carinya di itu sih. Terus buat night modenya nanti untuk hasil foto, atau misalkan kalian mau compare gambarnya ada di video paling belakang, atau misalkan dia ending mau closing itu setelah tak close atau aku setelah selesai bahas ini, compare dari kamera bawaan versus kamera Gcam. Kamera Gcam itu Google Kamera, basic aplikasi kamera dan Gcam dari HP ini nanti tak compare kanan dan kiri, kalian bisa bandingin sendiri aja lebih worth it pakai kamera bawaan atau worth it pakai Google Kamera. Kalau misalkan kalian tanya, mas kalau potretnya nggak bisa gimana kita foto lens blurnya? Kalau lens blurnya kan sebenarnya ada sendiri potret dan lens blur di HP ini. Nah, lens blur cuma bagian depan mungkin potretnya agak nggak bisa. Nah, sama aja, lens blurnya tetap masih aktif. Nah, tetap aktif, nggak ada kendala. Jadi kalau misalkan kalian mau foto bokeh pakai ini, mending pakai bawaannya, karena buat bokeh kamera bawaannya ini bener-bener udah rapi banget ya. Udah nggak ada komen, aku istilahnya udah cukup bisa buat ngambil gambar, itu udah bagus banget ya kameranya. Udah cukup bagus dan bisa mumpuni lah istilahnya di harga 1,9 juta. Daripada kalian bingung mikir yang lain, kalian mungkin bisa coba ambil ini HP. Soalnya aku sendiri pakai dan aku sedikit kaget kalau misalnya kameranya juga lebih bagus. Sama Redmi Note 5 gimana mas kameranya? Kalau sama Redmi Note 5, jawaban jujur pribadi atau gimana? Kalau jawaban jujur pribadi, aku lebih suka ke ini. Walaupun sebelumnya kalau misalkan dibandingkan sama Asusku yang lalu, Redmi Note 5 jauh lebih bagus. Sama Max Prime tuh belum nyoba, tak compare apa gimana. Besok nih misalkan temanku yang pakai Max Prime tuh datang, tak coba, tak compare-nya, terus tak jajale di posting ke Instagramku ya. Instagramku nanti tak tulis di bawah ini. Kok di bawah sih, di dalam video ini nanti tak tulis Instagramku apa, bisa kalian cek hasil kamera dari kamera HP. Soalnya aku kalau foto-foto tak uploadnya ke Instagram. Ya, kalau di upload di Facebook nggak ada yang nonton. Oke. Buat cara installnya gimana? Nah, cara installnya gampang. Kalian bisa kan install aplikasi dari hasil download, misalkan aplikasi APK-nya udah ke download, ya udah tinggal diinstal aja, udah nggak perlu apa-apa lagi, udah tinggal install aja, nggak perlu apa-apa. Buat link installnya apa, link filenya nanti ada di deskripsi. Password ya tolong dimaklumi, soalnya ada sesuatu yang harus saya lakukan di awal tadi udah tak jelaskan. Oke, untuk video kali ini mungkin sekian dulu dari saya. Misalkan ada kata-kata salah dari saya, mohon maaf. Misalkan kalian fanboy Asus dan nggak suka saya ngomong kayak tadi di depan, ya mohon maaf juga, soalnya itu opini saya pribadi.
Untuk yang kalian belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe jika kalian menghendaki. Kok mendekati sih? Kalau kalian suka dengan video saya kali ini, misalkan kalian nggak suka, dislike aja nggak apa-apa, biar saya juga bisa tahu apakah video saya itu kali ini bisa sih video saya kali ini tuh bagus apa enggak gitu kan. Jadi saya juga perlu pembelajaran dari kalian. Misalkan kalian nggak suka, di dislike. Misalkan kalian suka, like, karena saya lihat dari analitik banyak like atau banyak dislike. Oke, untuk lanjutan video ini mungkin adalah compare dari si HP ini antara kamera bawaan atau kamera Google nya, cam-nya. Oke, bye bye, cukup sekian dan terima kasih. Sampai ketemu tahun depan. Minggu depan. Bye bye. Wes, pause ya, pause.